semua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Persiapan doa dimulai. Adakah hari ini yang tidak masuk? Tidak. Semuanya masuk, siap untuk belajar ya? Ya. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa yang pendidikan Pancasila? Penerapan norma sudah ya? Hari ini kita mau belajar tentang mempraktikkan norma dalam kehidupanku. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yang pertama, melalui sesi tanya jawab kalian dapat menyebutkan 3 bentuk penerapan norma dalam kehidupan kalian. Yang kedua, melalui sesi diskusi kalian mampu membuat skenario mini drama. Dan yang ketiga, kalian mampu menampilkan bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita hari ini belajar tentang apa? Kenapa tujuan pembelajaran kita yang pertama? Kalian dapat menerapkan, menyebutkan, menganalisis bentuk norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui sesi diskusi kalian dapat membuat skenario drama penerapan norma dan sanksinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian dapat menampilkan mini drama di depan kelas secara percaya diri. Kenapa sih kita harus punya aturan dalam kehidupan kita sehari-hari? Agar tertib. Ada lagi yang mau angkat tangan? Menjawab. Agar tenang. Ayo, mau angkat tangan? Agar kenapa sih kita harus memiliki aturan dalam kehidupan kita? Tidak ada pertengkaran atau kecelakaan. Nah, dalam kehidupan kita itu pasti ada suatu aturan yang membatasi kita untuk melakukan segala sesuatu. Nah, biasanya kalian melihat gambar ini itu di mana saja? Taman. Di sekolah. Taman. Di kamar selain di taman. Dan di sekolah. Kamar mandi. Kamar mandi. Ini itu
menyebutkan 3 norma apa saja yang pernah kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Norma agama, norma kesopanan, norma hukum. Bisa menyebutkan contoh penerapannya? Angkat tangan. Norma agama beribadah atau sholat. Selain itu norma agama, selain contohnya penerapan norma agama, masih norma agama. Ya, mengaji. Selain mengaji, ayo ada lagi. Berdoa, ya. Berdoa sebelum makan. Selain itu ada lagi. Toleransi itu masuk norma apa? Contohnya toleransi? Ya, jangan membeda-bedakan antara agama. Terus apalagi menghargai teman yang sedang beribadah. Kalau norma kesopanan, angkat tangan. Contoh penerapannya? Bilang permisi saat melewati orang lain. Orang lain, ya. Selain Adit, siapanya Aditnya jawab apa? Samita? Memanggil dengan sopan orang yang berdua. Jalan kepada orang yang sopan, sopan, ayo. Salah, sopan, ya. Masuk. Kalau kesusilaan, yang kesusilaan, contoh penerapannya. Apalagi ada tidak membeli, menghargai teman. Kalau hukum, tidak ada bos, lalu lintas. Lanjut sebelah sini, ada yang jawab? Hukum, norma hukum. Memakai helm saat berkendara. Satu lagi. Harus mempunyai SIM kalau berkendara. Oke. Ada yang apa? Ada yang mau bertanya tentang penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari? Adapun sanksinya, salah satu saja sanksi ketika kita melanggar norma kesusilaan. Angkat tangan. Nih, penyesalan sanksinya dari orang lain kita dapat apa? Dikucilkan. Kalau kita melanggar norma kesusilaan, pasti kita akan dikucilkan. Tidak hanya dikucilkan, dijauhi juga salah satunya. Terus apalagi tadi? Dicemooh. Kalau norma agama, dosa dan salah. Kalau norma hukum, dihukum. Terus ada lagi didenda. Ditilang itu juga, ditilang itu didenda kan? Didenda. Terus habis itu ke pengadilan. Ke pengadilan. Bukan ya, tidak. Ada lagi yang mau bertanya
tahu menegur, tapi kita harus memberikan contoh kepada teman kita atau adik kelas. Sebagai kakak kelas harus menjadi panutan sebagai untuk contoh yang baik untuk adik-adiknya. Oke, sekarang ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompoknya. Kelompok 1, perhatikan ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ibu akan memberikan kalian sebagian untuk kalian kerjakan bersama anggota kelompok kalian. Tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi kan kalian berdiskusi untuk membuat skenario drama. Buatlah skenario drama sederhana atau mini drama. Contoh penerapan tema yang akan dibutuhkan kalian. Tuliskan pembagian peran, naskah dialog, dan alat-alat yang dibutuhkan. Nah, jadi untuk setiap kelompok pastikan memiliki peran yang berbeda. Ada yang sama, ada yang beda nggak apa-apa, tapi semua kebagian peran. Terus yang kedua, kalian tuliskan naskah dialognya dan alat-alat yang dibutuhkan atau properti yang dibutuhkan untuk bermain drama. Ada yang ditanyakan? Untuk pembagiannya, kalian bebas untuk memilih salah satu norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 norma, salah satu saja. Terus kalian buat skenario dramanya. Bentar. Kalian buat skenario dramanya, ditulis di sini. Kalau sudah, nanti ke tujuan pembelajaran ketiga, kalian dapat menampilkan ke depan bermain drama dan disaksikan oleh teman-teman kalian. Bisa dipahami? Ibu kasih waktu 15 menit untuk membuat skenario drama bersama dengan anggota kelompok. Sebentar. Perhatikan lagi. Halo, nanti ada salah satu orang menyampaikan amanat di bagian akhir dramanya. Amanat apa dan ceritanya tentang apa? Apa yang bisa kalian ambil dari cerita drama yang ditampilkan? Bisa? Silakan ditulis nama anggotanya, perannya. Kalau sudah selesai, setiap anggota kelompok perwakilan maju ke depan mengambil nomor undian untuk maju ke depan. Terus dulu nama kelompoknya, bagian perannya.
Iya. Ayo, saja kelompok ini. Oke, aman. Sudah ada kok di belakangnya kan. Panjang sekali. Hafal semua. Apa? Cuma dengar kayak guru. Kamu jadi apa? Kamu jadi apa? Tuku utama. Masuk toko utama. Enggak toko andalan. Main gaplingan. Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai menuliskan di bawah juga dengan mengambil nomor undian maju benar-benar dramanya. Iya. Ini nomor undian mengambil rendah. Ini apa ya nomor 1. Ini nomor 2. Ya. Ini ada satu anggota nanti buat mengambilkan amanat kita. Sudah ya? Maju ke depan perwakilan satu saja, ganti ya. Siapa yang dapat nomor 1? Wah, nomor 5 yang dapat nomor 1. Nomornya terakhir ya, nomor 1. Ya, kelompok yang maju kedua? Kelompok 4. Yang maju ketiga? Kelompok 1. Yang maju keempat? Ayo bisa maju ke depan. Hasilnya? Perhatikan yang ada di depan. Mau sini. Ini kelompok 5. Perhatikan, halo. Perhatikan dulu yang ada di depan. Untuk kelompok siapa saja? Oke, bisa langsung perhatikan yang di luar. Ini langsung masuk atau enggak? Masih di luar. Oh, masih di luar, Bu. Yang ini saja. Ayo, bisa dimulai? Perhatikan yang ada di depan, jangan dimulai dulu kalau tidak mendengarkan yang ada di depan. Sudah? Oke, bisa dimulai. Kelompok 5. Di pagi hari saat Putri dan Salsa berangkat sekolah, mereka dilarang oleh keluar karena mereka tidak memakai gelar. Tapi terus akhirnya mereka membuat gelar. Sudah begitu kalian saya kasih 2 pilihan. Ya, apa-apa.
Jadi kalian memakai helm dengan menaati peraturan lalu lintas ya. Sudah selesai kelompok berapa ini? 5? Tadi bercerita tentang warna apa? Ceritanya tentang apa? Ada yang angkat-angkat jawab. Lalu lintas. Terus tidak memakai helm. Siapa kan terus sama polisnya? Ada yang ingin memberikan masukan dan saran untuk penampilan dramanya. Angkat tangan, jangan ngobrol sendiri. Kurang aksesoris atau properti. Terus kalian tertawa. Nanti kalau bermain dramanya harus serius. Jangan tertawa. Suaranya yang keras. Apa? Suaranya tidak jelas. Nanti yang maju berikutnya perhatikan, suaranya harus lantang, keras, jelas. Terus jangan rame ketika ada kelompoknya yang maju ke depan. Dengarkan. Bisa? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Kalau ibu bilang dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Sekarang kelompok yang maju ke urutan 2. Jangan ramai sendiri. Gantian bicara. Bagian peran sebagai narator, Zaka polisi 1, polisi 2, saya polisi 3, Zahra pelajar lalu lintas 1, Neta pelajar
Bisa dimulai dramanya? Bisa. Pelanggaran lalu lintas. Pada suatu hari, jalan raya terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemotor Zahra dan Neta. Pemotor berboncengan dengan dua dan tidak memakai helm. Diberhentikan oleh sekelompok satuan kepolisian karena pagi itu sedang ada razia lalu lintas. Berhenti silakan. Kenapa kalian diberhentikan, Pak? Karena kalian tidak memakai helm. Maaf, Pak, kami lupa. Kok bisa lupa? Kan itu demi keselamatan kalian. Ya, maafkan kami tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Karena yang kedua, kasih pelajaran dukungan bagi kalian adalah membacakan teks Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga kesatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan kalian bisa kembali mengambil helm dan berkendara dengan hati-hati. Kami dari sekian hari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kelompok 4 sudah menampilkan drama buku. Siapa saja tokohnya? Polisi sama pelajar. Pelajar 1 dan pelajar 2 karena tidak mematuhi aturan lalu lintas, tidak memakai helm. Apa amanat yang bisa diambil? Kelompok ini bisa menyampaikan. Memakai helm. Apa? Ketika kalian sedang membuat kegiatan, Pakailah helm. Tidak hanya helm, tapi harus mematuhi peraturan lalu lintas lainnya. Bukan karena hanya takut ditilang, tapi untuk keselamatan kalian sendiri. Ada yang bisa kasihkan saran dari kelompok 4 yang sudah menampilkan dramanya? Sudah bagus. Dari kelompok 1. Dari kelompok 2 mau memberikan saran atau masukan? Sudah bagus. Ada lagi? Tidak? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih untuk kelompok ya, kelompok lain sudah selesai, bisa pindah. Selanjutnya kelompok 1 dengan urutan
kesopanan. Bisa langsung ditampilkan untuk nomor 1. Ada Ina, siswi kelas 5, Meka, guru wali kelas 5, Gadis, Lila, teman sekelas Rina, Ahmad Doni, teman sekelas Rina, Vino, Pak kepala sekolah. Anak-anak, ini kita akan membahas tentang norma kesopanan. Di sekolah siapa yang bisa menyebutkan contoh norma kesopanan? Saya dulu. Contohnya adalah menyambut guru dengan sopan, tidak berbicara saat guru serta berbicara. Tapi sebenarnya itu semua adalah contoh norma kesopanan yang penting untuk kita terapkan di sekolah. Hai Rina, kemarin kamu tidak menjawab pesanku. Apa kamu tidak berteman lagi denganku? Ini bahasa kalian sebentar. Dia tidak aku harus sopan kepadanya. Maaf Rina, aku tidak bermaksud seperti itu. Anak-anak, saya dengar ada insiden tadi. Apa yang terjadi? Saya sudah meminta maaf kepada Rina, Pak. Bagus, Doni. Kesopanan ini sangat penting juga dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan norma kesopanan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan norma kesopanan kita dapat memberi hubungan baik dengan orang lain. Saya juga guru, saya tidak akan berteriak lagi kepada teman-teman. Pesan moral. Kesadaran akan norma kesopanan sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan norma kesopanan, kita dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa maju ke depan anggotanya? Bisa maju ke depan semua anggotanya? Ayo, Wak. Sebentar. Tadi namanya apa? Ceritanya tentang norma Kesopanan. Ada 3 siswa, 1 kepala sekolah dan 1 guru yang mengajar di tempat. Ada lagi yang mau memberikan saran dan masukan? Apa? Sangat bagus. Dengan tujuan untuk kelompok. Terima kasih. Ada lagi? Jempol 5. Sudah bagus ya. Untuk kelompok selanjutnya bisa seperti ini. Suaranya jelas? Bisa. Tidak tertawa sendiri bisa? Bisa. Oke. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 2. Untuk properti kata yang sudah maju bisa duduk di tempatnya masing-masing. Untuk properti apa saja? Sudah itu saja. Bisa dimulai? Bisa apa? Ya, bisa dimulai? Bisa. Oke. Diperhatikan ya. Assalamualaikum
Akhirnya mereka keluar menuju warung untuk berbelanja. Mereka mungkin lagi masih di dalam bertanya tentang dulu. Assalamualaikum, Pak, mau beli? Akhirnya penjual keluar. Ada. Saya mau beli ukuran daun. Ini saya akan menjelaskan apa amanat dari sini drama yang tadi saya tampilkan. Amanatnya adalah kita tidak boleh pilih-pilih teman dan kita harus sopan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau istirahat, ada yang mau menjawab? Norma agama menjelaskan tentang apa? Tentang apa? Norma agama. Yang satunya tadi beragama apa? Berarti mengajarkan kita tentang toleransi. Yang satunya tidak ikut masuk ke dalam tapi menunggu di luar. Ada yang bisa kasih masukan dan saran untuk penampilan kelompok 3? Tertawa lucu apa enggak dramanya? Lucu. Karena makanan orang terbentuk di sini. Ada lagi yang kasih masukan? Jempol, keren sekali. Sekarang tinggal kelompok 1 yang belum ya, tinggal 1 kelompok yang maju. Kelompoknya siapa? Dipan. Buku kelompoknya apa saja? Kelompoknya Ibu kasih waktu untuk 5 menit untuk kelompoknya mempersiapkan robotiknya masing-masing. 5 menit cukup? Menyiapkan rotinya, butuh apa saja? Meja sudah. Kamu sudah. Sudah siap di rumah? Sudah. Oke, bisa langsung dimulai. Tanpa suara yang mendengarkan. Yang mendengarkan? Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan
akan membuat drama pendek. Alat-alat yang dibutuhkan meja, kursi, sapu, sarung, buku, kopiah, habis itu apa ini, spidol. Adalah siswa kelas 5 di SD Mentari. Hari ini siswa kelas 5 pulang pukul 13.00. Anak-anak diharuskan sholat zuhur berjamaah di masjid sekolah. Apabila ada yang melanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Konflik dimulai ketika ada salah satu siswa yang melanggar. Anak-anak, hari ini kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah ya. Untuk siswa laki-laki jangan lupa membawa sarung atau peci. Ya, Pak. Yang perempuan minta tolong untuk membawa mukenanya ya. Ya, jangan lupa wudhu dulu. Bapak tunggu di masjid ya. Guru bergegas menuju masjid dan para siswa bersiap-siap pergi ke masjid. Bergegas pergi ke masjid bersama-sama. Sementara itu, Ivan meninggalkan kelas, tapi ia tidak pergi ke masjid. Ivan berbelok ke kantin sekolah untuk membeli makanan. Setelah selesai sholat berjamaah, anak-anak berhamburan menuju kelas kembali. Di perjalanan menuju kelas, ayah dan telepon berbincang-bincang. Kayaknya enggak. Kan kamu kok sudah ada di kelas. Problem. Apa sih kalau lagi? Masa Iya. Tapi kamu kok tidak ada tadi di masjid? Kamu tidak melihat tadi? Masa ini? Iya. Enggak ada, enggak percaya. Sholat kok. Masa ini? Sholat kok. Enggak. Sholat. Enggak. Sholat. Enggak. Sholat. Enggak. ada apa ini anak-anak kok ramai? Ivan tidak sholat, Pak. Tidak sholat. Beneran kamu tidak sholat, Van? Sholat kok. Van, boleh maju, Pak? Tadi kamu sholat beneran enggak? Sholat kok. Beneran enggak bohong? Kenapa saya belok ke kantin karena saya lapar, Pak? Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan melanggar peraturan? Ya, Pak. Berarti kamu sudah siap menerima hukuman ya? Siap. Anak-anak, sikap Divan ini tidak patut dicontoh ya. Sikap Divan ini tidak terpuji. Menurut kalian melanggar apa ya? Melanggar aturan. Ya, aturan itu benar. Van, karena kamu sudah melanggar peraturan, kamu Bapak kasih hukuman menyapu halaman sekolah ya. Ivan pun bergegas mengambil sapu dan meninggalkan ruang kelas. Dari drama singkat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa setiap tindakan yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Konflik yang terjadi di atas merupakan contoh pelanggaran norma agama di lingkungan sekolah, di mana sanksi yang didapat adalah dosa. Selain itu, konflik di atas juga merupakan pelanggaran
sanksi untuk pelanggaran norma hukum agar mendapatkan hukuman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya ada satu anak yang tidak sholat. Ini termasuk anak yang berandalan ya? Ya. Jadi bajunya sudah kelihatan ya? Ya. Tadi Divan tidak melaksanakan kewajibannya untuk sholat. Amalannya dari kelompok 3. Apa? Baca. Bahwa setiap tindakan yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Dari cerita drama dari kelompok 3 ini, setiap tindakannya pasti ada apa? Harus dipertanggungjawabkan. Diva tadi tidak melaksanakan kewajiban sholatnya. Ini dapat apa dari Diva? Hukuman menyapu halaman sekolah. Ada yang ingin kasih saran untuk kelompoknya Diva, Nadif dan kawan-kawan? Yes. Nomor 5, tapi lebih dengan hati sedikit aja, jangan agak sulit. Oh iya, harus hafal ya. Setiap dialognya sama bagiannya masing-masing. Ada lagi yang mau kasih saran sama masukan? Ya, Adi? Sangat bagus. Sangat bagus. Terus? Ada lagi? Yang mau kasih saran? Lucu. Lucunya di bagian mana? Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan, Tambah suara. Kita balik ke tempat duduknya masing-masing. KBD-nya bisa dikumpulkan yang sudah untuk drama. Kasih waktu 5 menit. Ayo 5 detik untuk kembali ke tempatnya. 1, 2, 3, 4. Ayo. 6 belum. Ayo 4, 5. Udah, duduk. Duduk tempatnya masing-masing. Udah? Sudah duduk. Sudah dikumpulkan semua? Ini ada yang belum mengumpulkan teksnya, skenarionya. Mana? Ini cuma ada 1, 2, 3. Mana? Sudah? Apa yang bisa kalian pelajari dari drama yang sudah ditampilkan? Tadi ada norma hukum, ada norma kesopanan, ada norma agama. Satu yang tidak ditampilkan tadi, tidak ada yang ambil norma kesusilaan. Ya, kenapa alasannya?
Susah. Enggak tahu. Kesusilaan saling menghargai, berbagi dengan temannya. Itu juga termasuk. Bisa. Tadi ada yang sama apa enggak? Pahamannya ada. Ada. Norma apa? Norma hukum. Cerita tentang apa tadi? Pelanggar lalu lintas. Terus yang kelompok satu tadi cerita tentang norma kesopanan. Yang kelompok dua tadi bercerita tentang norma agama. Yang sini tadi norma agama. Yang sana tadi norma hukum dan hukum. Ini dua. Ada yang dua ya tadi. Ada yang dua. Yang ambil norma hukum sama norma agama. Ini tadi dua juga. Satu norma apa? Norma agama. Satu. Jadi cuma kelompoknya ini saja. Kelompok tiga saja yang ambil dua norma. Ya, nggak apa-apa. Beri tepuk tangan untuk kalian karena sudah berani. Tadi ada ceritanya, dramanya tadi ada pelanggarannya, terus ada sanksinya. Ada yang dihukum, ada yang dihukum apa tadi? Dihukum menyapu, ada yang dihukum ditilang, ada yang didenda, tidak ada. Tapi disuruh baca Pancasila sama yang satunya skor jam. Ya, yang kesopanan tadi tidak ada ya, tapi sudah menerapkan norma kesopanan dengan sangat baik. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita harus mentaati norma dan aturan yang ada di sekitar kita. Tidak hanya takut pada sanksinya, tapi kita harus senantiasa melakukannya dengan segenap hati kita, memberikan contoh yang baik untuk sekitar kita. Jadi jangan cuma menasehati tapi kita tidak memberikan contoh yang baik. Contohnya ada yang bisa seperti memberi contoh apa? Angkat tangan. Beri contoh yang baik tentang norma. Ayo, angkat tangan. Norma agama apa? Yang tadi loh, norma agama yang di mana tadi loh? Apa? Kita harus apa? Sholat. Cara menegurnya dikasih hukuman. Terus ada lagi selain norma agama? Tidak ada. Datang tepat waktu berarti kita harus bangun pagi. Terus apa lagi? Disiplin. Kalau ada temannya yang membuang sampah sembarangan, diingatkan. Tidak hanya diingatkan, tapi kita sendiri juga harus mencontohkan yang baik dengan membuang sampah pada tempatnya. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham. Paham semua? Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Sudah? Sudah? Sekarang ibu akan bagi kalian lembar evaluasi dikerjakan secara individu. Dikerjakan, perhatikan, dikerjakan secara individu, tidak lagi berkelompok. Nanti kalau sudah bisa dikumpulkan. Paham? Dikerjakan langsung di kertasnya, diberi nama kelas sama
mengerjakan? Benar. Kalau sudah bisa dikumpulkan pelan-pelan, jangan tanpa suara. Jadi sarungnya bisa kita kalau sudah mengerjakan bisa duduk di tempatnya masing-masing. Tidak boleh lari-larian. Sudah semua? Ada yang masih mengerjakan? Nah. Sudah semua? Sudah. Duduk di tempatnya masing-masing. Sudah selesai? Sudah ya? Nah ini kan kita sudah belajar tentang norma, mempraktikkan norma dalam lingkungan kita. Kenapa? Sudah ya. Nah untuk materi selanjutnya kita akan belajar arti penting musyawarah. Dibuka LKS-nya, nanti dipelajari di rumah. Halaman 60. Buku paketnya halaman 60. Kalau ada ya, halaman 60. Bisa? Tanpa suara tadi disuruh belajar